Hari ini saya akan khotbah tentang upah dari Bapa. Upah dari Bapa. Reward from the Father. Miliki iman bahwa upah itu datang dari Bapa. Katakan amin. Katakan upah saya dari Bapa. Iman itu berharap kepada Tuhan dan bukan manusia. Kalau kita punya iman, kita akan mengejar perkenanan Tuhan dan bukan pujian dari manusia. Apapun yang kita lakukan, kita akan selalu mengejar perkenanan Tuhan dan bukan pujian dari manusia. Karena kita punya iman bahwa upah kita datangnya dari Bapa di sorga. Katakan amin. Upah dari Bapa itu seperti apa? Mari kita lihat. Yesus mengatakan bahwa upah kita ada 2 musim. Satu, di masa ini, yaitu kehidupan kita di bumi. Dan upah kita di kekekalan, yaitu di kerajaan sorga. Kita lihat Markus 10. Upah mengikut Yesus. Ayat 28. Kita baca sama-sama yuk. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. 29. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Katakan amin. Upah kita itu di bumi dan di sorga. Katakan amin. Anda percaya Anda dapat upah dari Bapa di hidup saat ini dan di kerajaan kekal? Dikatakan upah kita di masa ini, yaitu di kehidupan kita di bumi, adalah berkat 100 kali lipat. Berupa apa? Rumah. Makanya saya selalu bilang, kalau kamu udah kerja, yang pertama kamu harus ambil adalah cicilan rumah. Karena rumah itu kebutuhan, sandang, pangan, papan. Daripada kamu punya baju branded, sepatu branded, tas branded, jam tangan branded, mendingan kamu nyicil rumah. Buat apa gaya-gaya tapi masih ngontrak? Lebih baik uang kita dari hasil bekerja, itu kita disiplinkan diri kita untuk nyicil rumah. Supaya kelihatan hasilnya dan gak terbuang sia-sia. Supaya anak-anak kita bisa punya atap di atas kepala mereka. Amen. Upah dari Tuhan itu 100 kali lipat keluarga yang dipulihkan. Hari ini saya mendapat banyak sekali saudara-saudara perempuan dan laki-laki dalam Tuhan. Amen. Saya punya keluarga besar yang luar biasa. Tuhan memulihkan anak-anak 100 kali lipat. Aduh, anak saya 3 yang kandung, tapi Tuhan kasih saya 10.000 anak Indonesia. Amen. Nah, saya kasih tahu, Tuhan akan memberkati ladang kita, usaha yang kita kerjakan di tangan kita 100 kali lipat ganda. Kalau kita mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Upah dari Bapa itu luar biasa. Berkat di bumi dan di sorga. Di zaman yang akan datang dikatakan upah itu adalah hidup yang kekal. Yesus mengatakan ada harta di sorga yang tidak akan habis. Dalam Lukas 12 ayat 33. Kita jangan cuma mau miskin di bumi tapi kaya di sorga, kata lagu. No. Kita harus percaya janji Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh bekerja, melayani, berbuat baik, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Upah kita itu datang dari Bapa di kehidupan saat ini dan di kekekalan nanti. Yang mau katakan amin. Atau ada yang mau miskin sekarang tapi kaya di sorga. Angkat tangan. Saya doakan. Kemarin ada yang bilang gini sama saya. Bu Heni, jangan pelesiran. Supaya jangan terjadi kontradiksi. Yayasan Tangan Pengharapan minta sumbangan. Tapi Ibu Heninya jalan-jalan ke luar negeri katanya gitu. Terus saya bilang, loh saya kerja loh bawa grup ke Israel itu. Di perjalanan di bus, saya itu promosi pelayanan Tangan Pengharapan. Supaya dari setiap peserta yang ikut ke Tanah Suci, adalah paling enggak 2-3 orang nyantol jadi donatur Tangan Pengharapan. Saya kerja kok.
Saya selalu tulis di caption Instagram saya bahwa saya itu tidak pergi dengan biaya sendiri. Ada kemurahan-kemurahan Tuhan. Nah inilah kalau orang susah, tidak ada yang mau tahu, tapi ketika kita diberkati banyak yang mau tahu. Tapi saya kasih tahu, kalau Anda lihat temanmu, saudaramu, gembalamu diberkati, itu upah dari Bapa. Di kehidupan masa kini dan di kekekalan nanti. Jangan sewot lihat orang lain diberkati. Kamu kan tidak tahu apa yang dia tabur sebelumnya, amen? Apapun yang kita lakukan dengan tujuan supaya dilihat orang akan membuat kita kehilangan berkat upah yang dari Bapa. Kita lihat Matius 6 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Kalau Anda percaya dalam hidup ini ada upah yang dari Bapa, motivasi hatimu harus dijaga. Apapun yang kamu kerjakan, baik itu pelayanan, baik itu perbuatan baik, baik itu pekerjaan, jangan punya motivasi supaya dilihat orang. Firman Tuhan berkata, kalau kamu lakukan semua itu supaya dilihat orang, kamu akan kehilangan upah yang dari Bapa. Kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Yesus yang ngomong. Ayat kedua kita baca. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Apa artinya sudah mendapat upahnya tuh gini. Ketika kita melakukan perbuatan baik atau ibadah kita dengan motivasi supaya kita dipuji orang, kita sudah kehilangan upah dari Bapa. Artinya gini, upahnya segitu doang. Ya udah, kamu udah dapat upahnya. Waktu orang bilang gini, kok kamu baik banget sih? Aduh, kok kamu murah hati banget sih? Terima kasih loh. Aku gak pernah loh lihat orang sebaik kamu. Ada orang tuh yang suka banget dibilang terima kasihnya gak kelar-kelar. Satu kali ada orang yang ternyata kecewa sama saya. Tanpa saya tahu. Bahwa dia merasa dia kurang diapresiasi. Saya jadi bingung. Saya coba cek. Apa waktu dia bilang apa atau dia melakukan sesuatu saya nggak bilang terima kasih. Karena saya makan di restoran aja. Pelayan naruh makanan di meja aja saya bilang terima kasih. Apalagi orang yang bantu saya. Jadi saya yakin saya sudah bilang terima kasih banget. Thank you so much. Nol. So-nya tuh panjang. God bless you. Tuhan memberkati. Terus di bagian mana yang dia merasa kurang diapresiasi, saya nggak ngerti. Ada lagi, saya pernah masuk di Kick Andy. Andi Noya tanya, dananya dari mana? Saya bilang dari Tuhan. Di studio, saya bilang dari Tuhan. Ternyata waktu on air, di-cut. Dia paksa saya, ya dari mana dong? Jangan bilang dari Tuhan. Kan dia jadi speechless. Saya bilang, Tuhan kirim lewat orang-orang yang mengenal kami, dari keluarga, dari teman-teman. Terus dia bilang, dari uang kamu sendiri juga dong? Oh iya dong, pasti dong. Nah, ada yang marah karena merasa namanya gak disebut. Telepon suami saya, maki-maki suami saya dengan berbagai bahasa kotor. Bayangin hamba Tuhan dicaci maki. Terus suami saya ditanya gini, Henny di mana? Suami saya saat itu lagi di Surabaya. Henny pelayanan di Jakarta om. Bangunin dia, udah malam itu. Nah saya orang yang tidur ayam, ngerti tidur ayam gak? Kalau orang buka pintu langsung bangun, kalau anak sakit tuh langsung bangun gitu. Tapi malam itu saya disuntik pingsan sama Tuhan. Saya bangun jam 4 pagi karena harus khotbah jam 6. Dan saya
tidur malam itu kayak orang pingsan karena kelelahan. Setelah khotbah saya pulang, saya digedor pintu tuh gak buka. Saya juga bingung kenapa, tapi Tuhan menyelamatkan saya. Bayangkan kalau enggak tengah malam saya dicaci maki orang kaya yang berasa namanya gak disebut. Dan Jojo diomelin malam itu sampai pagi. Saya pikir suami saya sakit, karena dia miss call saya sampai puluhan kali. For your information, suami saya itu jarang telepon kalau pergi. Jadi sampai dia telepon puluhan kali, saya khawatir. Suami saya kenapa nih? Karena pernah dia masuk rumah sakit di Ambon. Saya langsung telepon, "Say, are you okay?" Dia bilang gini, "Iya, semalam aku dimarah-marahin," gitu. Saudara, saya kasih tahu, kalau Anda nabur, kalau Anda memberi sedekah, Anda nolong orang, berbuat baik, Anda melayani, Anda bekerja, Anda berdoa, Anda berpuasa. Kata firman Tuhan, jangan karena ingin dipuji. Kamu sudah dapat upahnya, kelar loh upah lo. Gak ada lagi upah dari Bapa. Orang bilang, "Kamsya bos." Apalagi kalau sampai Ibu Heni posting di Instagram dan dilihat puluhan ribu orang, upah lu kelar, gue bilangin. Saya cuma mikir, kurang apresiasi apa ya? Apa yang dia mau dari saya? Kelihatannya saya lupa posting dia di Instagram. Lain kali tolong dong kalau kalian bantu kasih pesan sponsor. Promosi di IG ya, pasti saya promosi. Paling minim di IG story, for free. Amen. Matius 6, bicara ayat ketiga 4 itu bicara soal sedekah. Saya mau Anda lihat di ayat kelima. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lihat satu lagi, hal berpuasa. Ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu, cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Sama-sama, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Artinya apa? Tuhan tuh gak mau kalau kita doa dan puasa itu kayak orang munafik. Orang yang munafik, apapun yang dia lakukan itu palsu. Dia lakukan itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk Tuhan. Kenapa untuk diri sendiri? Supaya dipuji orang. Tuhan mau kita melakukan apapun seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kita punya iman bahwa upah itu dari Bapa. Kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, Bapa lah yang akan membalasnya bagi kita. Katakan amin. Kolose 3 ayat 22-24. Dikatakan begini, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja, dengar kalau kerja jangan cari muka. Untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati. Karena takut akan Tuhan. Baca sama-sama saya 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Lihat, pelayanan itu harus dengan hati nurani yang murni. Kita dapat semuanya dari Tuhan kok. Jangan pernah punya motivasi yang tidak murni. Kalau Anda mau upah itu datang dari Tuhan, takutlah akan Tuhan. Miliki ketulusan. Bahkan ketika Anda memberi kepada orang, ketika Anda menolong orang, ketika Anda
meminjamkan sesuatu, kata firman Tuhan, jangan mengharapkan balasan. Lukas 6 ayat 35. Baca sama-sama. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan terhadap orang-orang jahat. Kalau kita berbuat baik dan kita memberi pinjaman sama orang, udah kasih aja dengan ketulusan. Jangan mengharapkan balasan. Kalau ada orang yang pinjam uang sama kamu dan tidak balikin, hari ini saya mau bilang. Kalau kamu memberi pinjaman, jangan berikan yang hatimu ndak rela kalau seandainya ndak dikembalikan. Karena Yesus bilang waktu kita kasih pinjaman, kita harus ikhlas kalau sampai ndak dibalas. Jadi ketika kamu ngasih pinjaman sama orang, pastikan kamu tahu kalau sampai dia nggak bayar, gue ikhlas sih. Kenapa? Karena Yesus bilang, berikan pinjaman tanpa mengharapkan balasan. Nah gimana dong Bu kalau ngasihnya lebih? Ya siapa suruh kamu kasih lebih? Kalau nggak kembali ikhlaskan. Jadi jangan berikan sesuai permintaan. Berikan yang hatimu rela kalau dia nggak kembalikan. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita percaya upah itu dari Bapa, Tuhan itu sanggup mengembalikan apa yang dicuri orang dari kamu. Tuhan itu sanggup mengembalikan apa yang dirampas orang dari kamu. Amen. Orang boleh mereka-rekakan yang jahat sama kamu, tapi Tuhan sanggup mengubahnya jadi kebaikan dalam hidupmu. Katakan amin. Kalau kamu memang melayani, berbuat baik, menabur, bekerja seperti untuk Tuhan, saya kasih tahu, seharusnya kamu tidak perlu kecewa ketika kamu tidak dapat penghargaan dari manusia. Ketika kamu tidak dapat pengakuan dari manusia, harusnya kamu tidak kecewa. Kan kamu melakukannya untuk Tuhan. Kenapa kamu kecewa? Karena kamu mengharapkan pujian. Sederhana. Banyak orang kecewa. Aku udah nabur banyak. Aku udah bantu gereja ini dari nol. Gak ada penghargaan buat aku. Gak ada jabatan buat aku. Dengar. Hari ini dengar firman Tuhan. Murnikan hatimu. Dari Bapa lah kamu akan menerima upah. Apalah yang bisa manusia balas buat kita? Kalau Tuhan yang balas, berlipat-lipat kali ganda. Katakan amin. Jangan kejar penghargaan dari manusia. Kamu akan lelah, kecewa, dan kehilangan upah yang dari Bapa. Ingat, Kolose 3 ayat 24, dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kalau kita mempercayai bahwa upah itu dari Bapa, saya kasih tahu. Gaji yang disepakati, upah atas kerja keras kita, itu bukanlah batasan berkat Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kamu kerja, gajinya 10 juta sebulan. Itu bukanlah batasan berkat Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan itu dapat memberkati kita dengan cara-cara yang di luar nalar manusia. Tuhan itu sanggup memberkati kita melebihi yang kita pikirkan. Amen. Iman adalah mempercayai bahwa kita tuh punya Bapa yang baik. He's a good father. Katakan dia Bapa yang baik. Bapa itu sanggup memberikan jauh lebih besar dan jauh lebih banyak dari apa yang kita sanggup pikirkan maupun doakan. Seperti suami saya selalu mikirin yang terbaik buat anak-anaknya. Saya percaya Tuhan itu kayak gitu sama kita. Kemarin kami menghadiri sebuah conference When Heaven Invades di Tangerang. Pastor Bill Johnson, salah satu penulis buku dan hamba Tuhan besar dari Amerika, berkata begini. If it matters to you, it matters to me, kata Tuhan. Kalau itu penting buat kamu, itu penting bagi Tuhan. Dia cerita bagaimana Tuhan itu menjawab doa dia, bahkan di hal-hal yang dia gak pikirin, dia gak minta juga, hanya terbersit sedikit aja. Tapi Tuhan kasih, yang istilahnya itu sepele banget gitu loh. Untuk menunjukkan bahwa kalau itu penting buat kamu, itu penting buat Tuhan. Pernah gak Anda ngalamin gini? Baru kepikiran kepengen makan bakmi. Terus tiba-tiba ada yang ngasih bakmi. Pernah gak? Angkat tangan yang pernah. Yeay. Sering banget di hidup saya. Baru kepikiran apa? Tiba-tiba ada.
aja. 1 Korintus 2 ayat 9, baca sama-sama. Tetapi seperti ada tertulis, baca yuk. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amen. Dia tuh Bapa yang baik, Bapa yang suka ngasih hadiah, Bapa yang suka ngasih upah. Hadiah tuh apa? Hadiah itu sesuatu yang menunjukkan kemurahan Tuhan buat kita. Tapi upah adalah atas ketaatan kita, respon kita atas kehendak Bapa. Nah, satu kali saya tuh kumpulin anak-anak di asrama Tangan Pengharapan Jakarta. Biasanya tuh mereka dapat uang saku, meskipun gak besar, setiap bulan dapat. Satu hari kami hentikan setelah diskusi dengan seluruh tim. Kami hentikan uang saku anak-anak, karena sebenarnya mereka gak perlu sih. Karena semua kebutuhan mereka udah dicukupi, semua. Jadi gak pegang uang pun gak masalah sebenarnya. Nah, kecuali pulsa ya. Nah, kita kasih batasan buat anak-anak pegang handphone di asrama. Hanya boleh pegang beberapa jam di hari tertentu saja, kecuali yang kuliah. Nah, satu kali saya tuh kayak sebagai mama itu tahu bahwa mereka keberatan dengan uang saku yang dihentikan itu. Kenapa dihentikan? Karena uang saku yang diberikan suka dipakai jajan yang boten-boten. Jajan yang gak sehat gitu loh. Akibatnya bolak-balik sakit, bolak-balik GERD, bolak-balik batuk pilek. Capek kita bawa ke puskesmas. Obat mereka jadi lebih mahal daripada uang sakunya. Bisa paham ya? Jadi kita putusin, udah makan sehat di rumah. Toh sehari makan tuh 3 kali plus ada snack lagi. Ada yang mereka butuhin apapun kita pasti beliin. Udah uang saku stop. Nah, saya kumpul satu malam sama mereka. Feeling saya tuh kuat gini. Mereka menatap saya dengan tatapan uang jajan, uang jajan, uang jajan gitu. Jadi saya bilang gini, ya udah, oke deh. Semua anak wajib membantu pelayanan di Tangan Pengharapan atau di ICI minimal seminggu sekali. 1 hari aja. Mau pelayanan di ICI hari Minggu silakan. Mau pelayanan di YTP 1 hari Sabtu silakan. Yang penting ada kerjanya. Nanti mama akan bilang sama bagian keuangan kasih upah. Kalau dulu uang saku tuh hadiah, paham ya? Sekarang saya bilang ini jadi upah. Supaya hanya yang kerja yang dapat upah. Anda mengerti maksud saya? Dan saya bilang jangan jajan yang gak sehat lagi. Kalau sampai jajan yang gak sehat lagi mama stop lagi gitu. Nah, waktu saya lakukan ini saya dengar Pastor Bill Johnson khotbah gini kemarin. Tuhan itu senang sekali kasih kita upah. Bahkan dia berusaha cari cara untuk memberi upah. Tiba-tiba saya ingat apa yang saya lakukan sama anak-anak saya ini. Saya bikin alasan gimana caranya supaya mereka tuh dapat upah, ngerti gak? Saya suruh kerja, saya suruh pelayanan. Padahal intinya supaya mereka tuh gini loh, aturan berubah, ada kebijakan baru gitu. Karena intinya satu, saya sayang sama mereka, saya mau kasih mereka uang saku. Seperti saya berusaha supaya mereka bisa dapat uang saku. Demikianlah Tuhan selalu cari cara untuk kasih kita upah. Makanya Tuhan mau kita taat sama Dia. Kalau Anda taat sama Tuhan, apa sih yang jadi kerinduan di hatimu? Tuhan pasti berkati kamu. Tapi miliki iman. Jangan cari penghargaan dari manusia. Jangan berharap sama manusia. Apapun yang kamu lakukan itu untuk Tuhan. Dengan ketulusan. Karena kamu percaya upah itu datang dari Bapa. Tuhan mau kita menjalankan ibadah kita. Baik itu bersedekah, menabur, melayani, berdoa, puasa maupun bekerja. Bukan untuk dilihat orang. Katakan sama-sama, bukan untuk dilihat orang. Tapi saya melakukannya untuk Tuhan. Bukan untuk dilihat orang, tapi saya melakukannya untuk Tuhan. Saya undang pemusik kembali. Apapun yang kita lakukan dengan motivasi untuk dipuji atau mendapat pengakuan atau mendapat penghargaan dari manusia akan membuat kita kehilangan upah yang dari Bapa. Karena itu, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amen. Saya percaya bahwa Tuhan tuh mau memberkati kita sebenarnya. Tapi Dia pengen kita punya hati yang tulus.
Jangan jadi orang yang haus pujian. Jangan jadi orang yang munafik. Bikin apa-apa supaya dilihat orang. Jangan. Katakan sekali lagi, upah saya dari Bapa. Apapun yang saya lakukan untuk Tuhan. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapa di sorga, hamba-Mu percaya bahwa kami harus meletakkan iman kami di atas dasar hati nurani yang murni. Bahwa segala sesuatu yang kami kerjakan, kami mau kerjakan untuk Tuhan. Bukan untuk dilihat orang, bukan untuk dapat pujian. Tapi kami mau mempercayai upah yang dari Tuhan. 100 kali lipat di kehidupan masa ini. Dan di kekekalan nanti. Hidup kekal. Dan harta di sorga yang tidak akan pernah habis. Akan menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa berkati umat-Mu untuk setiap taburan mereka, untuk tangan pengharapan, untuk setiap waktu yang mereka berikan untuk melayani di ICI, untuk setiap persembahan, perpuluhan yang mereka tabur untuk pelayanan di ICI Tuhan. Kami berdoa, kembalikan berlipat kali ganda. Di atas kebenaran firman-Mu kami beriman 100 kali lipat dikembalikan kepada setiap mereka yang setia. Terima kasih, biarlah kami belajar berbuat baik, melayani, berdoa, berpuasa, bekerja dengan hati nurani yang murni seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami percaya upah kami datang dari Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa.